Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Masuk ayat 13 dan 14. Di ayat 13 dan 14 ini menjelaskan tentang sunnatullahi fi ihlakil umami adh-dhalimah al-kafirah wastakhlafa khilafa ba'dahu. Sunnatullahnya Allah, ketetapannya Allah, ketika Allah telah membinasakan kaum yang dolim, kaum yang kafir, kemudian Allah mengganti setelah kaum yang dibinasakan itu dengan generasi baru. Ba'da an abanallahu ta'ala, setelah Allah menjelaskan annahum kanu yata'ajjaluna al-adab, di ayat sebelumnya kemarin, setelah Allah menjelaskan bahwa mereka disegerakan dalam azabnya, wa awdaha annahu la faidatan fi ijabati du'aihim, atau memberikan penegasan bahwa tidak ada faidahnya untuk mengabulkan, mempercepat doa mereka. Summa dzakara annahum kadibuna fi hadha talab, karena kemudian setelah itu mereka pun berdusta setelah permintaan ini. In law nazala bihim darra tadarra'u ila Allah ta'ala fi izalati wa kasfihi. Jadi pada ayat sebelumnya, sifat manusia itu kalau berdoa ingin cepat dikabulkan. Kalau minta sesuatu ingin cepat-cepat dipenuhi oleh Allah. Tapi ketika Allah minta, dia tidak bercepat-cepat. Padahal kalau dibalik, kalau Allah mau kemarin, pasti aku pun akan mempercepat siksa untuk kalian. Kemudian sifat manusia yang kedua di ayat sebelumnya, ketika manusia membutuhkan, ketika manusia ditimpa sesuatu, mereka segera datang kepada Allah, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, itu saking kepengennya cepat terhindar dari bahaya. Tapi setelah dipenuhi oleh Allah, mereka lari kembali kepada maksiat. Ini juga sama, kama anzalahu fil umami as-sabiqah. Ini pula yang terjadi kepada umat-umat terdahulu. Hanya bedanya, kalau umat-umat terdahulu itu siksanya itu dipercepat, ya di dunia juga langsung diberikan. Tapi kalau umat akhir zaman tidak langsung, ya. Ada yang cepat, ada juga yang ditangguhkan. Nah, di sini kita akan memahami bahwa ketetapan Allah dalam membinasakan umat. Jadi kalau Allah berkehendak, pasti Allah binasakan. Khususnya umat-umat yang zalim dan yang kafir. Walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma dhalamu. Sungguh kami telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dulu telah kami binasakan umat-umat terdahulu. Al-qurun, qurun itu maknanya al-umam. Ya. Qurun itu maksudnya al-umam. Umam itu umat. Al-qurun jam'u qarnin, jamaknya dari kata qarnun. Min qablikum, dari sebelum kalian, maksudnya ini konteksnya saat itu, ya ahlal Makkah. Wahai penduduk Makkah. Jadi mengingatkan, wahai penduduk Mekah, dulu, ya, kata Allah, dulu kami Allah pernah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kenapa Allah membinasakan umat-umat sebelum kalian atau dulu itu dibinasakan? Karena disebabkan lama dolamu, karena sebab kedoliman mereka. Jadi Allah tidak mungkin asal membinasakan saja. Jadi kalau ada sesuatu yang dibinasakan, berarti ada sebabnya. Mungkin dolim. Sehingga terkadang, ya,
Kalau ada musibah itu untuk introspeksi saja, untuk introspeksi. Walaupun ya sunatullahnya alam mungkin terjadi, ada gempa bumi, ya sunatullah alam itu akan terjadi. Tapi sebagai introspeksi, jangan-jangan ini ada peringatan Allah, mungkin banyak yang dolim kepada Allah, sehingga Allah memberikan peringatan dalam bentuk gempa bumi umpamanya. Walaupun itu sunatullah ya, tentang alam ya akan terjadi, jika terjadi begini begitu maka terjadilah sebuah bencana atau goncangan. Tapi sisi yang lain ya perlu juga untuk sebagai bahan evaluasi, jangan-jangan kita sudah banyak yang dolim sehingga diingatkan oleh Allah melalui gempa. Lamma dzalamu, disebabkan karena kedoliman mereka. Yang dimaksud kedoliman itu adalah bisyirki wa takdim, melakukan kesyirikan, melakukan takdim. Sudah tahu gempa itu dari Allah, karena sebab ulah kesyirikan manusia, setelah gempa itu malah melakukan syirik lagi, larungan lagi di laut, sedekah lagi di laut, mempersembahkan lagi makanan untuk laut supaya lautnya tidak ngamuk. Padahal itu bukan karena lautnya, tapi karena Allah. Jadi nggak selesai, harusnya introspeksi, ya kita jangan melakukan kesyirikan. Ini ada teguran dari Allah berupa gempa umpamanya. Nah setelah itu ya jangan melanjutkan kembali maksiatnya. Ya. Dulu waktu gempa 2000 berapa? 6 ya. Dulu 2006 sebagian orang karena takut itu kan mendekat ke masjid atau berzikir, tapi sebagian lagi supaya tidak terkena musibah, untuk menenangkan hati rasa takutnya malah dengan pakai mohon maaf jimat-jimat lagi ya, pakai apa itu janur kuning atau pakai apa lagi, yang itu sungguhnya eh, berbau kesyirikan, sudah ditegur malah masih melakukan hal yang berbau syirik. Nah itu tidak pas gitu. Harusnya semakin mendekat pada Allah. Karena bisa jadi itu bisyirki karena sebab kesyirikan, setelah itu malah masih syirik lagi. Wat takdzib, dan juga kedustaan. Yukhatabullahu ta'ala ahla Makkah wa yukhbiruhum bi annahu ahlaka kasirnal umami qablahum. Ini khitabnya langsung ditujukan untuk ahlul Makkah secara khusus. Secara umum untuk kita semua juga yang membaca ayat ini. Allah telah memberikan informasi, mengkhabarkan bi'annahu ahlaka katsiran minal umam, dulu banyak sekali umat-umat yang telah dibinasakan. Qablahum, sebelum mereka, sebelum penduduk Makkah, sebelum kita ini, dulu banyak sekali umat-umat yang langsung dibinasakan oleh Allah. Kenapa Allah binasakan? Karena tadi bisababi dulmihim wa takdibihim rasul. Sebabkan karena kedoliman mereka, kedoliman yang dimaksudlah kesyirikan mereka. Wa takdibihim rasul, karena kedustaan mereka terhadap Rasul. Jadi mereka tidak percaya dengan Rasul. Itulah sebabnya ya, Allah kemudian binasakan karena kesyirikan dan karena kedustaan kepada Rasul. Fima ja'uhum bihi minal bayyinat wal hujaji al wadihah. Ya. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya, waja'athum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Padahal sudah didatangkan bukti-bukti al-bayyinat, sudah didatangkan penjelasan-penjelasan, ada bukti-bukti tentang kebenaran risalah Allah ini dibawa oleh para rasul-rasulnya, tetapi wa makanu liyu'minu, mereka tetap saja tidak mau beriman. Padahal buktinya sudah ada, bayinatnya sudah ada, penjelasannya sudah ada. Wal hujaj al wadihah, hujah-hujah yang jelas pun sudah sampai kepada umat waktu itu, tapi umatnya masih mengabaikan, tetap tidak mau beriman. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah kemudian membinasakan. Mislu qaumi Nuhin wa 'adin wa Tsamud. Seperti contoh Allah membinasakan kaumnya Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud ya. Ini sudah sering kita jelaskan
Ada yang dibinasakan dengan angin taufan, ada yang dibinasakan dengan banjir. Yang sering banyak dijelaskan tentang banjirnya Nuh. Coba bayangkan ketika banjir besar, habislah itu seluruh umat manusia yang ada saat itu. Yang tersisa itu hanya mereka yang selamat dengan kapalnya Nuh, bahteranya Nuh. Jadi kan istilahnya menghabiskan generasi atau memotong generasi gitu ya. Jadi istilahnya kalau ada, mohon maaf, sebuah kejahatan kan orang kadang berpikir, udahlah ini karena simbah-simbahnya dari dulu begitu, dan kita tunggu saja, kita potong generasi, insya Allah anak-anaknya baik itu, insya Allah anak-anaknya rajin. Nah, sehingga istilah potong generasi, lalu kemudian biarkan saja yang tua-tua terus berjalan dengan keyakinannya, tapi kita segera potong generasi, kita membina yang muda-muda dengan keyakinan-keyakinan yang benar. Kalau dulu dibinasakan Allah, potong generasinya betul-betul habis dibinasakan, supaya nanti yang tersisa generasi-generasi baru, generasi-generasi yang baik. Laqad ahlaknahum lima kadabu bil bayinati ad-dalati ala sidqi risalahum. Ala sidqi rusulih. Kami telah membinasakan mereka itu karena disebabkan kedustaan mereka juga. Mereka mendustakan bil bayinat dengan bukti-bukti yang sudah jelas. Bukti-bukti yang menunjukkan ad-dalatu ala sidqi rusulihim, atas kebenaran rasul mereka. Jadi ketika rasul berdakwah, menyampaikan pesan-pesan Allah, mereka menentangnya, menolaknya, tidak percaya kepada rasul-rasul itu. Wa makanu liyu'minu, tetap saja tidak mau beriman. Wa makanu yu'minuna haqqan, mereka tidak mau beriman haqqan, dengan sesuatu yang sudah hak. Wa huwa ta'kidun linafyi imanihim, yang di situ untuk benar-benar menguatkan bahwa tidak ada keimanan bagi mereka. Wa anna Allah qad alima minhum annahum yusirruna 'alal kufri. Sesungguhnya Allah tahu, ya, karena Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka dengan kekafirannya. Wal mana maknanya anna sababa fi ihlakihim takribi rasul, sehingga yang dimaksud di sini sebab pembinasaan atau kebinasaan yang terjadi menimpa kepada mereka itu karena sebab kedustaannya mereka kepada rasul. Jadi semua yang dilakukan oleh umat-umat yang dolim, yang kafir, Allah tahu. Allah melihat semuanya. Dan Allah juga melihat rasul-rasul sudah menjalankan tugasnya dengan benar. Sudah diingatkan melalui rasul-rasulnya, sehingga tadi Allah kirimkan bencana atau Allah membinasakan disebabkan perbuatan mereka itu sendiri. Ditutup di ayat yang ke-13-nya, kadzalika nadzil qaumal mujrimin. Yang demikian itu kami lakukan untuk membalas perbuatan orang-orang yang mujrim. Mujrim itu artinya orang yang berdosa. Jadi besok kalau memberi nama anak jangan namanya mujrim. Nanti jadi ustad mujrim. Yang mengisi ustad mujrim. Mujrimnya artinya sudah dosa ya. Ustad yang berdosa. Jangan asal bahasa Arabnya saja, dilihat artinya. Nah, jadi yang demikian itu semuanya menjadi balasan ya bagi orang-orang yang mujrim. Dalam tayangan film atau majalah itu ada majalah Hidayah ya, yang kadang bercerita dulu orang yang waktu di dunianya suka makan riba, lalu saat meninggalnya perutnya buncit dan seterusnya. Atau pernah ada cerita yang dia selama hidupnya itu tidak sholat, lalu di akhir hayatnya begini begitu. Saya kira bisa jadi ada benarnya juga. Itu balasan-balasan itu mungkin ada yang dinampakkan saat di dunia juga. Walaupun juga mungkin tidak langsung dinampakkan oleh Allah. Walaupun mungkin cerita-cerita yang di majalah atau televisi itu ada yang fiksi, tapi juga mungkin ada yang benar juga. Ya, yang tersirat bahwa yang semacam itu
sangat mungkin terjadi ya. Karena perilaku waktu hidupnya maka digambarkan saat sakaratul mautnya. Untuk melihat baik dan buruknya seseorang itu biasanya kan dilihat di akhir hayatnya. Kalau akhir hayatnya baik, berarti di awal perjalanannya atau selama hidupnya baik. Tapi kalau ternyata di kehidupannya itu buruk, nah bisa jadi di akhir hayatnya pun buruk. Itu yang disebut dengan su'ul khotimah itu. Dibimbing untuk talqin meronta-ronta, tidak mau dibimbing talqin la ilaha illallah, jadi menolak. Karena kebiasaan ya selama hidupnya. Yang berikutnya ayat 14. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi. Kemudian kami menjadikan kalian khalaifa, pengganti-pengganti di muka bumi. Maksudnya sumajanakum ya ahla Makkah. Wahai ahla Makkah, penduduk Makkah, kami jadikan kalian nih penduduk Makkah sebagai pengganti generasi-generasi sebelumnya yang sudah dibinasakan. Karena umat-umat sebelumnya itu memang hidupnya itu ya masih sekitar Jazirah Arab saja. Karena para nabi dan para rasul pun banyak diturunkannya di sekitar Jazirah Arab. Ya, di sekitar Mekah, Palestina, Suriah, Iran, Irak, ya sekitar itu saja Jazirah Arab. Jadi dakwah Nabi para Rasul sekitar Jazirah Arab sampai juga ke Mesir ya, Nabi Musa di Mesir. Nah, jadi ja'alnakum ahla Mekah, kami jadikan kalian wahai ahlu Mekah, penduduk Mekah, khalaifa. Khalaif itu pengganti, jam'u khalifatun. Khalifah, sebagai khalifah. Istakhlafnakum fiha ba'dal qurun allati ahlaknaha. Jadi kami jadikan kalian sebagai pengganti umat-umat kurun. Ya. Ba'dal quruni allati ahlaknaha, setelah generasi atau setelah umat sebelumnya kami binasakan. Jadi Allah jadikan kembali generasi baru. Ini alladzi ba'atsa ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alnakum khulafa'a fil ardi ba'da tilkal qurun allati ahlaknaha. Tujuannya apa? Diganti generasi itu linanduro ata'maluna khairan am syarran. Wa nandur ta'atakum lirusulina wattaba'akum. Jadi Allah ganti generasi yang baru ya. Tujuannya Allah ingin mengetahui, kalau dalam ayatnya litanduro kaifa ta'malun, untuk kami lihat kaifa ta'malun, apa yang dilakukan oleh generasi baru itu apa. Ya. Apakah generasi yang baru itu setelah dibinasakan generasi yang buruk-buruk itu, kemudian mereka melakukan kebaikan khairan am syarran, melakukan kebaikan atau keburukan, atau sama saja dengan umat sebelumnya. Itu hanya ingin kami lihat lagi. Wa tandura ta'atakum birusulina wattaba'akum, ataukah setelah dibinasakan generasi sebelumnya itu, generasi terbaru ini mau taat kepada Rasul ataukah tidak? Ya. Sepertinya di akhir zaman ini ya, umat akhir zaman insyaallah banyak yang taat dan ya mengikuti Rasul, tidak dibinasakan. Kalaupun ada ya mungkin ada, tapi juga tidak sampai dibinasakan. Yang langsung dibinasakan mungkin kisah yang terakhir itu siapa itu? Pasukan gajah itu. Pasukan gajah ya yang Ababil Abraha ya, yang menyerang Ka'bah itu langsung dibinasakan. Setelah itu tidak dipotret lagi seperti apa membinasakan umat yang sekarang ini, akhir zaman. Kita masih ingat dulu ada kisah siapa itu Nabi Khidir ya. Ketika
kita sudah menjelaskan tafsir surat Kahfi. Kan ada kisah Nabi Khidir. Dalam beberapa hal Nabi Khidir itu melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar logika Nabi Musa. Mau naik perahu, perahunya dibocorin. Kan Nabi Musa tidak paham apa maksudnya. Kemudian ada anak kecil sedang main, Nabi Khidir ketemu anak, tiba-tiba dibunuh. Padahal anak nggak salah, nggak apa, dibunuh. Nah, ini yang contoh yang anak dibunuh. Itu tujuannya apa? Kok dibunuh? Karena Nabi Khidir punya paham, punya takwil, anak ini kalau nggak dibunuh, nanti jadi besar, malah bisa jadi jahat. Lebih baik dibunuh sekarang saja. Gitu. Jadi memotong supaya tidak terjadi kejahatan, karena nanti pada masanya dia dewasa, itu ada lingkungan yang akan menjadikan dia menjadi orang yang jahat. Supaya tidak terjadi kejahatan, kira-kira dipotong. Gitu. Ya, itu takwilnya dari Nabi Khidir. Kan Nabi Musa tidak paham, ini anak nggak salah, nggak apa, kok tiba-tiba dibunuh. Nah, karena punya takwil jangka panjang. Ya, anak ini dewasanya akan menjadi penjahat atau seorang yang buruk. Nah, untuk supaya tetap baik, nah kan kalau orang anak kecil meninggal dalam keadaan kecil kan insya Allah dosanya nggak ada atau nggak banyak ya, atau dimaafkan. Tapi kalau sudah dewasa, nah, untuk menyelamatkannya maka caranya dibunuh. Sehingga nanti orang tuanya punya anak lagi, dan anaknya yang baik. Tapi itu tidak boleh ya digunakan di kita ya. Melihat anak yang agak nakal bunuh dulu nih. Anak beling bunuh dulu, nanti bikin lagi yang baru. Tidak harus begitu ya. Kita bukan nabi, kalau ini Nabi Khidir mendapatkan petunjuk ya. Wa fi hada bayanun, hal ini menjadi penjelasan bi anna umatal Islam, sesungguhnya umat Islam itu satakunu laha al-khilafah fil ardi. Umat Islam itu menjadi khalifah di muka bumi. Ya, menjadi khalifah di muka bumi. Seharusnya umat Islam inilah yang memimpin dunia ini. Memimpin negeri, ekonominya, dalam perpolitikannya, di dalam banyak hal. Karena umat Islam ini umat yang istimewa. Harusnya umat Islam ini yang menjadi khalifah-khalifah di muka bumi. Tetapi dalam realitanya masih sedikit. Atau umat Islam ini masih tertinggal. Masih tertinggal yang negara-negara yang maju, yang menguasai peradaban, keilmuan masih banyak dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Yang mengendalikan permodalan, kekayaan, mengendalikan perpolitikan, itu masih banyak orang-orang yang non dalam skala besar, global, internasional. Ketika Palestina saja ya, dibela banyak oleh kaum muslimin, tapi seperti tak berkutik karena memang ya, kekuasaannya masih didominasi oleh non-muslim. Ya, jadi Israel juga akan di-backingi ya, oleh kekuatan-kekuatan sama internasional. Nah, itulah kita belum menjadi pemimpin-pemimpin ya di muka bumi ini. Beberapa waktu yang lalu ada kunjungan paus ya. Ada kunjungan paus ke Indonesia. Tentu di setiap orang ada kebaikan, tetapi juga jangan sampai justru umat Islam ini menjadikan tanda kutip ya, tidak bisa memberikan contoh-contoh kebaikan. Dalam kunjungannya kemarin, paus kan banyak disebut, paus ini orangnya baik, orangnya sederhana, orangnya ini, orangnya itu, dan seterusnya.
sehingga bisa menjadi contoh atau bisa menjadi tauladan. Ya satu sisi mungkin ada baiknya, tapi di sisi yang lain, apakah tidak ada umat Islam yang bisa memberikan tauladan, ya? Sehingga itu bisa memberikan contoh, ya. Jadi umat Islam itu pejabat-pejabat yang muslim hidupnya sederhana, demikian, 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 dan seterusnya. Nah, sehingga jadi jangan sampai justru malah umat Islam tidak bisa menampilkan sesuatu yang sesungguhnya itu adalah ajaran Islam. Wajah fi sahih Muslim an Abi Sa'idin Al-Khudri. Ada hadis riwayat Imam Muslim, hadis ini sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Inna dunya hulwatun khudratun. Sesungguhnya dunia itu hulwah. Hulwah itu manis. Dunia itu manis seperti permen. Khudrah, hijau, jadi menarik. Ya, karena dunia itu manis, hijau, menarik, sehingga orang banyak berlomba-lomba tentang dunia ini. Adalah hal yang biasa juga ya, setiap orang tua memikirkan anaknya besok apa. Jadi istilah mumpung bapak masih jabat, nak kamu harus jadi ini, jadi itu. Supaya saat besok kalau bapak sudah nggak jabat lagi, kan anak-anaknya, terus keturunan-keturunannya bisa memegang perusahaan ini, perusahaan itu, jabatan ini, jabatan itu. Ya. Itu mesti dipikirkan. Tapi tetap memikirkan itu harus dengan cara-cara yang baik. Ya. Jadi cara-caranya yang baik. Karena manusia banyak tergoda dengan dunia ini, karena dunia itu hulwatun, manis. Seperti permen ya, orang permen banyak disukai anak-anak. Sehingga jualan permen ya laris terus ya. Wa innallaha mustahlifakum fiha. Tapi ketahuilah sesungguhnya Allah akan mengganti kalian di muka bumi ini. Jadi kalau hari ini manusia rebutan dengan dunia, rebutan jabatan, rebutan kekuasaan, rebutan kekayaan, hati-hati, nanti Allah akan ganti generasi dengan caranya Allah. Fanunadiru kaifa ta'malun. Lalu kemudian Allah akan memperhatikan atau akan melihat kaifa ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Kemudian hadis mengatakan lagi, fattaqud dunya, berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awalal fitnati bani Israil kanat minan nisa. Karena yang pertama kali fitnah terjadi pada kalangan Bani Israel adalah dari wanita. Nah ini mohon maaf Bu ya ibu-ibu, An-Nisa nih disebut. Tidak semuanya. Tapi di sini berhati-hati. Karena memang mohon maaf ya, wanita ini sering kali dijadikan objek gitu. Jadinya objek. Maka sungguhnya para wanita jangan menjadi objek. Objek bagi laki-laki. Jadi diperdagangkan. Buka warung saja supaya laris, itu pelayannya wanita. Bis saja sekarang bis ya, sudah ada semacam pramugarinya. Jadi yang ditampilkan itu mohon maaf wanita itu. Di showroom-showroom jual mobil ya, pameran mobil, pameran motor. Yang menunggunya wanita-wanita yang mohon maaf seksi dan seterusnya. Sungguhnya bukan ingin membeli mobilnya. Jadi kalau yang menjaganya wanita yang cantik, wah ini mobilnya yang akan dibeli. Jadi ini mohon maaf ya. Jadi sebagai wanita dijadikan objek gitu. Nah, itulah menjadi fitnah juga. Nah, jadi kita menjaga anak-anak yang perempuan kita ya, cucu-cucu kita. Kalau mohon maaf mencari kerja, tidak usahlah yang seperti itu. Istilahnya ngapain nak kamu kerja di situ? Cuman dipasang tubuhmu saja di situ. Ya, memasang tubuh. Ya. Naik pesawat, tuh pramugari itu kan ya si siapa itu?
penumpangnya itu kan hanya ngeliatin pramugarinya saja. Jadi bukan naik pesawatnya. Ya sengaja itu memang desain begitu. Maka tidak salah kalau Nabi juga mengatakan fattaqud dunya, berhati-hatilah dengan dunia, wattaqun nisa, berhati dengan wanita. Karena fa inna awwala fitnati bani Israel, awal fitnah yang terjadi kepada kalangan Bani Israel itu kanat minan nisa. Termasuk ya secara langsung, mohon maaf, perzinahan secara langsung dan secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu lewat media itu, ya, pornografi itu. Yang kita sebagai penduduk kota Yogyakarta ya juga harus prihatin. Jadi sudah banyak kampanye Yogyakarta darurat miras, darurat pornografi. Jadi mari kita menjaga anak cucu kita itu ya. Banyak outlet itu miras ya. Mudah-mudahan di sini kota gede jangan sampai, kalau ada ya harus bareng-bareng umat Islam mengingatkan, karena itu menjadi bahaya. Cuman bahayanya lagi sekarang ini pada online seperti GoFood itu. Jadi pada online GoFood miras itu. Nah, kan di Sleman juga ada tuh ya yang kemudian di apa istilahnya bukan digerebek ya, dikuatin oleh Kokam supaya Pemdanya mencabut usaha ini. Nah, jadi dengan banyak cara ya, bagaimana merusak dunia ini. Jadi hati-hati, itu semuanya dunia. Kenikmatan yang sesaat saja. Dengan miras, dengan mabuk ya. Ya banyak hal nanti akan rusak generasinya ya, akan rusak generasinya. Orang yang sering mabuk, orang yang sering mohon maaf melihat film-film porno itu kan otaknya rusak. Secara fisik juga kelihatan ya kurus ya apa cara berpikirnya dan seterusnya ya. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini membahas ayat 13 sampai 14 surat Yunus yang mengingatkan bahwa umat-umat sebelumnya banyak dibinasakan karena sebab kedoliman mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.